Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Hari ini kontennya aku mau sedikit bahas tentang Cana Andrau ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kan saat aku pindah rumah, si Alvin bunyi. Saat pindah rumah, Cana Andrauku kan sempet mager teman-teman ya. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu teman-teman, sebisa mungkin ya jangan terlalu banyak sering diganggu, apalagi dikacain. Kalau saranku buat Cana Andrau yang masih mager, sering digoda pakai makanan teman-teman, atau pakai apa ya, boleh mainan yang menyerupai makanan seperti pentil merah ini menyerupai cacing ya. Tuh, kalau masih mager biasanya cana-cana kayak ini contoh lah ya, ada eh, Asiatica yang masih mager ya, tapi sebenarnya dia tuh settle, cuman karena dulu kebiasaan di tank kecil jadi dia magernya itu malas untuk berenang teman-teman ya, bukan mentalnya jelek. Biasanya aku treatmentnya kayak gini, diajak main biar dia sering-sering berenang gini, ke kanan ke kiri, biar biar berenangnya bagus latihan tuh. Aduh sorry ya. ah Pokoknya sering-sering digoda lah, jangan dikacain dulu kalau saranku, karena Sana Andrau kalau mentalnya masih belum bagus, belum settle, kalau dikacain malah biasanya bakal mager, nguncup, ada di bawah dasar, di ujung belakang biasanya, kalau enggak kelabaan teman-teman ya, loncat-loncat. Itu biasanya ketakutan dia itu. Kalau udah sering digoda makanan bagus, kalau aku biasanya kan karena sering makannya, ngasih makannya pakai pinset, jadi saat dia lihat pinset dia udah sering apa ya, respon teman-teman ya, respon makan tuh. Pokoknya Cana yang dikacain itu adalah Cana yang sudah berani show up di depan akuarium kayak gini teman-teman ya. Jadi kalau Cananya udah berani show up di depan itu, artinya mentalnya udah mulai terbentuk, berani sama kita ya gitu. Untuk penggunaan pasir, pencahayaan, terus background, terus penggunaan filter itu sangat berpengaruh sama pembentukan karakter si cananya ya, terutama mentalnya. Jadi kalau lama udah berminggu-minggu mentalnya nggak kunjung bagus ya, penggunaan lampu sebaiknya dikurangi teman-teman, bisa hanya digunakan saat mau interaksi saja atau malam hari saja kalau teman-teman interaksinya malam. Siang hari dimatikan, jadi jangan 24 jam. Untuk penggunaan filter sih sebenarnya nggak masalah ya, nggak terlalu berpengaruh kalau filternya filter gantung, karena filter gantung itu hanya gemerci air kayak gini aja teman-teman tuh, arusnya sangat kecil. Karena Cana itu sebenarnya kenapa jarang orang pakai filter selain gantung, karena kalau filter-filter yang pada umumnya untuk ikan-ikan hias itu arusnya sedikit besar, jadi Cana itu sebenarnya nggak suka arus yang besar teman-teman, jadi suka air yang tenang. Kalau hanya gemericik air seperti ini dia nggak masalah sebenarnya, tapi kalau Cananya masih takut ya penggunaan filter jangan 24 jam, saat saat ya sehari paling sejam 2 jam boleh untuk cycling airnya biar sedikit bersih ya. Itu kalau udah show up seperti ini di depan, itu barulah tahapnya mulai dikacain ya. Dikacainnya pun seperti kontenku dulu, aku pernah bahas tentang Andrao. Ngacainnya pelan-pelan teman-teman, kacanya datangnya jangan tiba-tiba langsung di depan gini ya, biasanya cananya akan kaget teman-teman. Jadi ngasih kacanya itu pelan-pelan tuh, kalau perlu jangan ditempel dulu, biasanya beda ya. Kalau aku sih pengalamanku, di kaca ditempel di depan akuarium sama tidak ditempel di depan akuarium itu beda biasanya. Sana kalau kacanya langsung ditempel depan akuarium itu biasanya mentalnya turun teman-teman. Nah, jadi agak dikasih jarak lah sekitar 5 cm gitu kan. Kalau udah dia nggak takut dengan kedatangan kacanya, biasanya sih cuek-cuek gini itu nggak masalah teman-teman. Kalau Cana dikacain cuek itu nggak masalah, karena ya dia belum respon aja. Yang terpenting
pas ada datang kaca dia nggak kelabakan teman-teman. Nah kalau masih kelabakan itu artinya mentalnya masih belum bagus, jadi dia masih ketakutan kalau ada kedatangan kita atau kaca teman-teman. Tapi kalau cuma cuek itu nggak masalah, itu lama-lama bakal respon sendiri kok. Nah, kalau cuek kayak gitu teman-teman bisa pakai kaca yang besar. Nah kalau aku pakai kaca yang besar kayak gini, nah kita taruh aja di depan beberapa menit ya, cuma setengah jam atau 1 jam, nanti dia lama-lama akan respon sendiri kok. Kalau awalnya nggak ngerespon ya nanti lain hari dicoba lagi, jadi nggak cuma 1 hari langsung jadi teman-teman. Kalau udah kayak gitu biasanya pakai kaca yang kecil pun udah respon tuh, ini udah respon tuh. Tuh ya udah flaring tuh pakai dikacain ya. Tuh ya. Kalau udah flaring, tahap selanjutnya gimana biar flaring pakai tangan ya atau jari ya. Kalau dia udah galak seperti ini, udah mulai apa ya, galaknya naik, udah up kali, baru kita ganti teman-teman pakai jari. Kayak gini, nanti dia lama-lama bakal ngerespon jari kita ini lawan dia gitu. Diganti-ganti kayak gini, pelan-pelan aja. Emang prosesnya nggak cepet teman-teman, butuh kesabaran. Tuh nih harus dipancing dulu, memang harus dipancing dulu pakai kaca karena biasanya kalau pakai kaca kan dia melihat dirinya sendiri ya, itu dia anggap lawan ya, sejenis ya, lawan sejenis, makanya biasanya lebih respon daripada di flaring kan langsung pakai tangan. Ini aku coba ya, flaring kan pakai jari. Bagusnya kalau Andrau ya pakai background gelap teman-teman ya. Kenapa background gelap, pasir gelap? Karena biar badannya juga gelap teman-teman, jadi makin pekat dia warnanya. Untuk biru biasanya ngikuti tuh, warnanya kan biru kali kan yang dorsal analnya. Tinggal PR nya itu naikin warna yang dorsal atasnya, karena ini Cana ini juga usianya masih muda ini tuh, masih muda, baru aja beberapa minggu ini di soliter ya temen-temen. Tadinya cuma disekat dia sama si Red Barito. Jadi biasanya kalau Cana yang disekat memang nggak terlalu galak teman-teman ya, daripada Cana yang bener-bener single tank kayak gini tuh. Yang penting kayak gini, pas dikacain dia cuek nggak masalah teman-teman, yang terpenting jangan takut ya. Kalau takut itu lebih susah lagi, biasanya kita harus bikin ikannya settle dulu, nyaman dulu dengan kedatangan kita. Kalau hanya cuek-cuek kayak gini responnya kurang, dia memang kadang bisa jadi capek gitu. Tapi kalau udah sering di depan akuarium ini tuh biasanya lama-lama dia bakal respon sendiri sama kacanya tuh ya kan. Teman-teman bisa lihat tuh dia mulai flaring tuh ya, tuh kan, itu kadang bisa sampai nungging itu ekornya di atas tuh. Teman-teman bisa lihat tuh flaring tuh ya kan. Tuh warnanya oke ya. Ini makannya aku pakai jangkrik, dulu seringnya aku kasih ulat Hongkong ya, cuma sekarang lagi ku treatment pakai jangkrik biar size-nya agak lebih cepat besar juga teman-teman ya. Cuman ya porsinya jangan terlalu over ya, karena jangkrik ini lemaknya cukup tinggi, jadi bisa bikin Cana obesitas. Terus untuk warna birunya aku pakai pelet Akari Premium Blue ya, sama udang dari El Barca. Di seling-seling aja udang El Barca, paling seminggu 2 kali atau seminggu sekali, yang seringnya itu pakai si Akari Premium Blue gitu tuh. Untuk warna kayak gini tuh teman-teman, tuh teman-teman bisa lihat warnanya birunya yang bawah itu udah mulai pekat ya. Dorsal pun menurutku ya gondrong juga ini gitu, cuman belum naik warna dorsalnya yang bagian atas ya, masih samar-samar, masih perlu di treatment lagi. Untuk body udah oke nih, udah pekat teman-teman, karena backgroundnya
warna hitam, pasirnya juga hitam. Tuh kan. Nah, Cana yang belum terlalu galak ya sering gitu teman-teman, kalau dikacain sering cuek ngadap ke belakang itu nggak masalah. Pokoknya udah apa ya, udah lebih baik lah daripada saat dikacain kelabaan teman-teman ya. Jadi sabar aja kok, paling kalau kita rutin sering latih beberapa minggu juga udah makin galak teman-teman. Ini baru masih ku treatment ya, karena ya itu kemarin kan masih mager, terus baru aja jadi single tank dia kan, jadi ya masih proses adaptasi lagi teman-teman. Intinya sabar sabar, kita lihat karakter Cananya saat dia udah mulai oke ya kita upgrade progresnya ya, upgrade treatmentnya, sorry. Jadi treatmentnya yang tadinya cuma goda-goda pakai pakan, nah mulai di kacain gitu. Oke, mungkin itu aja, semoga bermanfaat konten kali ini yang lagi keep Andrao, semoga menginspirasi menjadi salah satu solusi ya teman-teman ya. Salah satu solusi dari beberapa solusi ya. Jadi silahkan teman-teman kalau cocok bisa pakai cara saya, kalau nggak cocok bisa pakai cara orang lain, tergantung karakter ikan teman-teman. Yang tahu ikan yang tahu ikannya teman-teman ya teman-teman sendiri, yang tahu ikan saya sendiri teman-teman ya. Jadi setiap ikan yang paling tahu karakternya betul ya ownernya gitu. Intinya pada intinya itu solusi dari orang itu hanya sebagai opsi ya, boleh dipakai boleh enggak. Bye bye. Tuh, udah oke. Tinggal mental aja nih, kurang galak lagi ya, kurang barbar, respon flaringnya kurang cepat, intinya agak-agak lambat ya. Tuh flaring cuma agak-agak lambat. Oh birunya mantap ya.